Materi kita kali ini adalah fungsi dan peran sosiologi. Yuk, kita belajar bareng-bareng ya. Apa aja sih yang akan kita bahas di materi kita kali ini? Nah, kita bisa lihat di peta konsep, fungsi dan peran sosiologi yang akan dibahas adalah hakikat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Nah, dari situ kita bisa melihat juga nih gejala sosial yang terjadi. Nah, yang paling penting adalah fungsi dan peran sosiologi di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, pembahasan pertama kita adalah tentang gejala sosial. Sebelumnya, sosiologi itu apa sih? Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial yang terdapat di masyarakat. Hakikat manusia sebagai makhluk individual dan sosial. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Manusia sebagai makhluk individual. Yang pertama, sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Maksudnya apa? Karena setiap manusia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda satu sama yang lainnya. Dapat dilihat ketika seseorang itu bereaksi. Yang kedua, manusia juga disebut dengan makhluk yang otonom. Maksudnya apa? Diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial, menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial, di mana manusia itu sendiri membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendirian. Nah, makanya terjadilah interaksi sosial di masyarakat yang nantinya juga akan menimbulkan gejala-gejala sosial. Gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, dan tinggal di suatu wilayah tertentu. Nah, nantinya ini akan muncul sebuah kebudayaan baru dari aktivitas-aktivitas manusia itu sendiri. Dan munculnya gejala sosial. Apa sih gejala sosial? Gejala sosial adalah peristiwa yang terjadi di antara manusia atau individu, baik secara individu maupun secara kelompok. Karakteristik gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial sangat kompleks. Maksudnya, manusia terdiri dari latar belakang budaya yang berbeda dan menimbulkan sebuah gejala sosial yang kompleks. Yang kedua, beraneka ragam. Ini yang terjadi adalah gejala sosialnya ekonomi, politik, dan budaya dan lain-lain. Yang ketiga, tidak bersifat universal. Hubungan manusia diatur adanya kondisi budaya, di mana budaya yang berbeda-beda, maka di situ juga tidak bersifat universal atau tidak sama. Yang keempat, bersifat dinamis. Yang kelima, kurang objektif, karena gejala sosial itu bersifat abstrak. Yang keenam, tidak mudah dimengerti. Nah, yang ketujuh dan kedelapan adalah bersifat kualitatif dan sulit diprediksi. Bentuk dan jenis gejala sosial. Jenis gejala sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, gejala sosial religius. Ini berhubungan dengan keagamaan. Contoh di Indonesia adalah perayaan panen padi. Sedangkan di luar negeri terdapat suku di daerah Khatulistiwa Afrika yang melakukan suatu perayaan tahunan di akhir musim hujan dalam suatu upacara keagamaan. Yang kedua, gejala sosial ekonomi. Contoh yang terjadi adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Hal ini sedang kita rasakan di seluruh dunia, di mana pertumbuhan ekonomi
sedang menurun dan banyaknya pengangguran yang terus meningkat. Dan ini merupakan suatu gejala sosial yang sedang kita hadapi bersama. Selanjutnya, jenis gejala sosial yang ketiga adalah gejala sosial politik. Contoh yang sering terjadi, adanya praktik politik uang untuk memenangkan pemilu. Dan ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Dan begitu pula terjadinya korupsi akibat adanya politik uang tersebut. Jenis gejala sosial yang terakhir adalah gejala sosial hukum, di mana ini sering sekali kita langgar. Contohnya, ketidakdisiplinan pengendara sepeda motor di jalan raya yang sering kita lihat tidak memakai helm, menerobos lampu merah, sen ke kanan tapi beloknya ke kiri, dan sebagainya. Selanjutnya, 3 tingkatan gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial mikro. Gejala sosial mikro terjadi pada individu-individu dalam kehidupan sosial sehari-hari, di mana ini seringnya ada tatap muka antara individu dengan individu lainnya. Tingkatan gejala sosial berikutnya adalah gejala sosial meso, di mana gejala sosial meso ini terjadi pada organisasi, masyarakat, massa, dan gerakan sosial. Jadi ini tingkatannya lebih kepada kelompok sosial ya. Yang terakhir, tingkatan gejala sosialnya adalah gejala sosial makro. Ini lebih besar lagi atau lebih luas lagi, di mana lembaga-lembaga yang multinasional, bisa dibilang juga internasional ya. Contohnya, perusahaan transnasional, organisasi internasional non-pemerintah, dan PBB. Ini merupakan contoh gejala sosial makro.